Saya Iva Uli Hanis dari Kantor Hukum Perjuangan. Iya. Hari ini saya akan coba Pak untuk bertanya kepada Bapak nih selaku Kepala Kantor Urusan Agama nih di Kuala Lumpur Delhi ya Pak ya. Iya. Saya akan coba bertanya mengenai tentang seputar pernikahan Pak. Iya. Yang pertama Pak, untuk kami nih, ketika ada orang atau pasangan yang ingin mengajukan pernikahan ke KUA, biasanya Pak, apa aja persyaratan yang biasa dibutuhkan Pak dari KUA Pak, biar dipenuhi oleh mereka? Nah, ya. Ada beberapa persyaratan ya sesuai dengan undang-undang yang harus dilengkapi oleh calon pengantin. Yang pertama, pengantin harus membawa surat pengantar untuk nikah model N1 dari desa atau kelurahan. Oke Pak. Kemudian setelah mendapatkan N1 dari desa kelurahan, mereka melampirkan fotokopi KTP, fotokopi akte lahir, fotokopi KK, ya, dan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, ya. Oh, dari puskesmas Pak ya? Iya, puskesmas untuk memastikan bahwa cacing itu memang sehat, ya, tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya. Berarti dibutuhkan surat keterangan dari si puskesmas tadi ya Pak? Iya. Jadi ada beberapa penyakit yang akan dideteksi oleh pihak puskesmas, Ya. antaranya itu HIV, ya. Itu yang terutama Iya. Pak ya? Kalaupun nanti terdeteksi dia mengidap HIV, bukan berarti dilarang nikah, tidak, ya. Tapi disampaikan kepada calonnya tentang kesehatan dia. Nah, kalau calonnya memang menerima kondisinya itu, ya terus nikah, tidak masalah. Nah, Berarti bukan hambatan lah HIV itu Pak ya? bukan hambatan, hanya sekedar untuk tahu bahwa si calon ini, pasangannya ini mengidap penyakit ini, gitu kan. Iya, Pak. Jadi bahan pertimbangan bagi Catin dan keluarganya untuk meneruskan pernikahan atau tidak, ya. Nah, kemudian bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun, Ya. dia harus melampirkan surat dispensasi dari pengadilan agama, ya. Oke Pak. Kemudian bagi Catin yang berstatus duda atau janda, ya, duda janda karena meninggal suami atau istrinya, itu dilengkapi dengan surat keterangan meninggal suami atau istri dari desa atau kelurahan. Oke. Kemudian bagi Catin yang janda duda karena cerai, harus melampirkan akta cerai dari pengadilan agama. Oke. Dan bagi Catin yang dianya sebagai anggota TNI Polri harus membawa izin komandan, ya, izin komandan. Kemudian kalau Catin dari luar negeri, ya, warga negara asing, dia membawa surat rekomendasi atau persetujuan dari kedutaan besar mereka. Oke. Kemudian berkas itu dibawa ke kantor KUA selama-lambatnya 10 hari kerja sebelum menikah. Berarti kalaupun dia datangnya sebelum dari 10 hari itu, dia nggak harus buru-buru juga Pak ya? Nah, kalau dia datang tidak sampai 10 hari waktunya itu, dia bisa mengurus dispensasi dari camat. Untuk menikah kurang dari 10 hari bisa diurus surat keterangan dispensasi dari camatnya. Pada masyarakat Muslim yang melaksanakan pernikahan, hendaknya mendatangkan pernikahannya itu 10 hari kerja sebelum menikah ke kantor KUA. Jadi agar pernikahan itu dapat tercatat sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan oleh keluarga. Nah, itu beberapa persyaratan yang harus dibawa oleh Catin ketika mau menikah. Kemudian Pak, mengenai biayanya Pak, ada biaya nggak atau biaya administrasi dari pihak KUA Pak? Iya. Untuk biaya nikah menurut PP nomor 48 tahun 2014 itu yang nikahnya di luar kantor KUA dan di luar jam kerja itu dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Itu disetor melalui bank dengan membawa billing, ya, yang dicetak oleh KUA, lantas billing itu bawa ke bank untuk disetor biaya nikahnya. Nah, mungkin kemudian untuk yang nikah di kantor KUA pada hari kerja dan jam kerja, biaya nikah Rp0. Oh, gratis berarti? Gratis, ya. Juga bagi Catin yang miskin
atau korban bencana alam juga biaya nikah Rp0. Lalu Pak, bagaimana jika ada nih dari luar negeri nih orang datang kemari nih untuk minta dinikahkan dari KUA, apakah itu bisa Pak? Bisa ya. Jadi kalau salah satu cat itu dari orang Indonesia, satu lagi di luar negeri, maka untuk yang orang Indonesia dia sama persyaratan seperti nikah biasa, ya, mengurus NA dan sebagainya. Kemudian untuk yang dari luar negeri, warga negara asing, itu mereka harus membawa ID card-nya dan izin atau rekomendasi dari dubes mereka di Indonesia. Oh, kembali ke persyaratan awal tadi ya? Iya. Nah, itu aja, nanti baru kita proses. Baik Pak, ini saya akan bertanya lagi nih tentang pernikahan juga. Iya. Salah satunya tentang permasalahan di masyarakat nih, dimana kalau ada nih suami istri yang bercerai, kemudian salah satu pihak itu menahan buku nikahnya Pak. Iya. Jadi pihak yang lain itu bisa nggak mengurus buku nikah bukan terkuat Pak? Duplikat itu diurus, dikeluarkan alasannya karena hilang atau rusak. Oh, Pak, dengan alasan dua ini ya Pak? Iya. Jadi kalau ditahan oleh suami, ya lapornya ke polisi, ya kan? Iya. Polisi ya? Iya. Nah, karena kan itu hak dia kan, boneka dua kan? Nah, satu untuk suami yang warna coklat, satu untuk istri yang warna hijau. Jadi ketika buku nikah kedua-dua ditahan oleh suaminya, kan satu ada hak istri yang hijau kan? Ya. Nah, boleh diminta, kalau nggak kasih melalui polisi boleh. Ke kepolisian itu untuk meminta tanda surat keterangan hilang, atau emang kita mau memintakan tolong supaya dilaporkan ke kepolisian Pak? Kalau buku nikah karena ditahan oleh suami, ya minta minta buku nikah itu yang ditahan oleh suami, karena itu bukan hak suami, itu hak istri buku itu kan. Iya. Karena kan biasa gini Pak, ada sebagai pembuktian di pengadilan kan, Iya. salah satunya kan buku nikah. Iya. Jadi ditahan sama salah satu pihak kan, payah juga ya Pak. Kadang-kadang yang banyak itu bersuami nongko ya kan, tidak ada buku nikah ya kan. Nah, makanya si istri mengurus surat keterangan hilang dari polisi dan diurus duplikatnya dari KUA. Nah, gitu. Oh, berarti biasa gitu cara. Iya, bukan karena dibawa si suami buku nikahnya, tapi karena hilang. Nah, gitu. Nah, alasannya gitu, terus diurus surat keterangan hilang dari polisi. Iya. Baru bisa KUA mengeluarkan duplikat ya. Iya. Terus Pak, mengenai biayanya ada nggak? Kalaupun ada tuh mereka yang sudah ada surat keterangan hilang terus ngurus duplikat, ada nggak biayanya Pak? Untuk duplikat biayanya Rp0. Rp0 Iya. juga. Mengenai waktu penerbitan dari kita memohon itu Pak? Tidak ada aturan berapa lamanya. Yang pasti ketika mereka sudah bawa surat keterangan hilang dari polisi, lampirkan fotokopi KTP dan KK-nya, kemudian kami cek di akta nikah yang ada di kantor KUA, dan ada memang terdaftar di kantor KUA itu, ya kita proses untuk dikeluarkan. Ya. Berarti mereka nanti ketika tahunya sudah selesai, mereka dikabari atau mereka ngecek kembali kemari Pak? Ya, biasa kami kabari. Biasanya dikabari, Iya. ada pertimbangan nomor telepon. Iya, iya. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir saya nih Pak, Iya. mengenai nikah siri. Nah, kalau ada nih dari masyarakat yang memang memintakan nih dari KUA supaya jadi wali hakim, apa bisa itu Pak? Kalau secara undang-undang, nikah siri itu kan nikah yang tidak tercatat, ya. Maka KUA dan petugasnya itu tidak boleh menghadirinya. Nah, jadi kalau nikah siri itu tidak boleh dihadiri oleh KUA, oleh petugas KUA, tidak boleh dihadiri. Jadi kalau nggak boleh dihadiri, gimana mau jadi wali hakim kan? Berarti nggak bisa Pak ya? Ya, secara undang-undang tidak bisa.